Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu kenapa nggak dikumpulin? Kenapa kamu pada kerja begini nih? Nggak tahu. Sani tahu kenapa dikumpulin kan? Kurang tahu. Kira-kira aja, nggak tahu. Kenapa kalian bertiga dikumpulin? Tahu nggak kenapa? Faktor kenapa? Hah? Inalti di Shopee. Berarti di Shopee. Nah, tahu lagi? Kenapa? Rafli? banyak barang yang dikirim cuma lembaran doang. Oke, kamu? Karena kemarin waktu pas saya bantu cuman bilang ada masalah apa, udah aman apa enggak, cuma itu doang. Itu. Oke. Kalau sudah berkumpul bertiga, bertiga ini nggak tahu berapa urgentnya saya kumpulin teman-teman bertiga ini. Kamu jadi nggak bisa ngelasar gara-gara kamu kumpulin di sini. Kamu jadi nggak bisa jualan. Berarti betapa pentingnya masalah ini. Gitu. Ya. Oke. Kita sudah kena 2 penalti di Shopee. Ya. Masih dikasih nafas sampai dengan April pertengahan kalau tidak salah. Ya, sebagaimana kalian tahu, kalau kena 3 penalti di Shopee berarti kita batch star sellernya akan hilang. Ya. Batch star seller hilang berarti kas untuk mendapatkan order lebih banyak akan berkurang. Karena star seller selama ini sangat membantu kita untuk mendapatkan customer, mendapatkan traffic tambahan, exposure tambahan di Shopee. Nah, kenapa bisa hilang? Kenapa bisa kena 2 penalti? Karena itu puncaknya terjadi di hari apa? Yang kamu nggak masuk berdua, yang hari Selasa. Hari Selasa. Oke. Saya nggak tahu ya, nggak habis pikir ya. Metode apa yang kalian kasih ke Rafli sebagai admin yang baru, ya, sehingga dia betul-betul kebingungan di hari Selasa gitu. Ya. Jadi di Selasa itu maksudnya bukan cuma ngirim lembaran, tapi menterlambatkan pengiriman. Jadi ada yang bikin lembaran banyak customer plus menterlambatkan pengiriman. Persentasenya sampai dengan 40% tertinggi nih. Sepanjang saya punya toko tertinggi nih. Biasanya cuma 12%. Biasanya berapa, Sandi, kalau terlambat? Paling tinggi? Paling tinggi ya 15% tadi. 15%, 20% ya kan? Nah sekarang 40%. Berapa paket yang terlambat? Ada yang tahu? Angkanya berapa? 32 order terlambat. Berapa hari? 1 hari? Dalam 2 hari di Shopee. Oke. Itu tertinggi ya. Jadi 40% kita kena gitu loh. Kalau persentasenya tinggi, tapi pengenaan penalti tetap sama ya? Satu ya? Satu. Kalau bedanya kan sama kalau misalnya PO dia kena 2 langsung. Kalau misalnya keterlambatan 1. Kalau PO apa? Iya, kalau PO kenanya 2 poin langsung. Kalau misalnya lewat batas. Nggak ada, cuma 1 PO. Enggak, 2, yang kemarin 2 itu Pak. Kan dari 1 langsung 3 nih. Oke, sekarang PO nya berapa? Kalau PO kemarin saya cek terakhir 18,5, udah saya turun ke 20 barang. Oke. Fatur, ngecek PO nggak terakhir? Cek PO kemarin itu 18,10. Masih segitu? Iya. Ya. Artinya kita udah di ujung tanduk nih. Saya akhirnya berpikir ini apa perlu di replace ulang. Jadi mungkin Sandi ke bawah lagi untuk ngurus marketplace, ya Rafli diberi pendampingan sama Sandi. Gitu ya, karena Rafli nggak tahu ya, Rafli masih udah ngerti atau belum ya? Kamu udah paham belum sih Rafli sebenarnya? Kemarin waktu sendiri tuh saya masih ada yang bingung, Pak. Karena kemarin juga waktu sendiri udah sempet nanya sama Mas Fatur, Mas ini ini yang mana, mau yang ditulis ini. Nah, udah ditulis. Kadang juga ada tukangnya, Pak. Saya udah mau ini minta tolong kerjain ini, mau dikirim hari ini. Ternyata belum dikerjain, jadi terpaksa dikirim lembarnya doang, Pak. Kayak gitu. Oke. Jadi ada tektok juga sama saya sama tukangnya juga, Pak. Ada tektok. Iya, kayak gitu kadang. Oke. Nah, kalau dikirim lembaran saya masih bisa mengerti lah ya. Tapi keterlambatan pengiriman ini artinya Rafli belum begitu mengerti soal keterlambatan pengiriman. Yang kamu selama menjalankan gimana? Kalau pertama pengiriman, misalnya kita request itu di jam 8 pagi,
Nah itu jam 8, sebelum jam 8 selanjutnya bulan hari besok itu barang harus sudah keluar mas, harus sudah input sebelum jam 8 keesokan. Terus kemana apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama? Itu yang terjadi itu lewat dari jam yang di request paginya mas. Oke, kasih saya angkanya. Lewat dari berapa ke berapa? Tahu nggak? Kita request hari ini jam 8 pagi mas. Nggak, yang kemarin, ya, kasus kemarin yang Selasa. Kalau bisa sampai 30 paket itu gimana? Ya itu dari waktunya itu mas. Kita request dari pagi, nanti sampai ketemu pagi lagi besok belum diinput sampai ketemu malam mas. Belum diinput berarti barangnya sudah belum dikirim barangnya, belum dikirim ke ekspedisi. Tapi udah jadi belum? Udah jadi, temen barangnya itu masih terhambat di sini mas, belum dikirim langsung. Oke, Raffi nggak ngerti pada saat itu. Nggak ngerti harus dikirimkan pada saat hari itu juga, nggak boleh dipending sampai besok. Ada tulisannya kak, yang itu dikirimnya kalau besok batal, Iya. nah itu harus dikirim hari ini. Tapi kok bisa ke skip 36 paket itu gimana? Banyak yang tukangnya ngerjainnya tuh yang buat besoknya gitu. Jadi saya udah bilangin ya mau gimana lagi, saya kan masih baru, nggak bisa mau bilangin takut nggak enak lagi. Jadi ya udah batal gitu ya. Bukan batal, terlambat. Iya batal gitu. Menurut pandangan kamu gimana? Kalau waktu pertama kali Rafli dibilang ini kan saya udah ngajarin basic awal itu Pak. Kalau misalnya kalau udah dipakai tuh emang harus dikirim hari itu juga. Ya. Kalau misalnya Rafli nyuruh misalnya tukang yang nolak itu mungkin belum tahu Pak dia kalau misalnya Rafli ini harus tegas itu tidak admin dia. Bukan. Permasalahan tukang nolak atau tidak sebenarnya bukan harusnya Raffi yang turun tangan di situ. Itu harusnya itu kewenangan saya untuk memberikan perintah. Cuma masalahnya adalah pertama Raffi tidak ngomong ke saya masalah ini. Ya kan saya pikir kalian berdua yang tidak masuk di hari yang sama bisa memediasi atau memberikan informasi ke Raffi. Tapi ternyata dua-duanya zonk. Ya. Posisi Raffi di sini terjepit. Saya tidak mau menyalahkan Raffi jelas karena dia orang baru, ya. Orang baru tuh nggak begitu mudah fatur aja jadi admin baru setahun baru bisa se fleksibel gitu. Dia juga sama bermasalah sekali gitu. Ya. Permasalahannya adalah kalian berdua nggak masuk berbarengan, ya. Dan dan Raffi tinggal sendiri dengan bobot dan beban kerja segitu banyak. Nah, sekarang udah ada Yun tanduk nih, Sandi. Apa solusi yang kamu kan di sini kan saya anggap kamu yang paling mengerti ya. Kamu walaupun kamu belajarnya di luar Fatur duluan belajar marketplace, tapi kamu yang lebih menangkap dibanding dia lah, saya akui lah. Fatur kan agak lama sekali kalau di situ gitu. Kamu punya solusi apa? Kalau dari saya sih kalau boleh izin Shopee sama TikTok Shop di-install di HP saya Pak. Soalnya saya udah nggak bisa ngecek itu. Kan HP Sales 2 kan udah dipakai di sama Rafli sekarang. Kalau di PC kan bisa. Iya, tapi kalau misalnya di laptop itu dia kadang suka kelompok Pak. Di Google Chrome, jadi kudu di login terus. Kalau HP Sales HP Fatur itu kagak ada kan, saya nggak bisa login. Jadi nggak bisa ngecek. Kamu ngeceknya pengennya enak. Kalau boleh sih dari HP. Ya, Soalnya kalau dari HP sih nggak bakal kelobot dia. Sudah, yang pun nanti bisa diusahakan itu. Bisa. Jadi paling tidak menjaga sampai dengan kapan? Tahu nggak tanggal berapa? Tanggal 29. April Maret. terakhir. Iya, 29. Oh, 1 April sudah aman berarti ya. Iya, tanggal 1 April sudah. Oke. Ya udah lah, itu pengalaman ya. Pengalaman artinya ini kita di Nando udah Raffi harus mengalami turbulensi dalam pekerjaan. Saya nyebutnya turbulensi ya, karena guncangannya keras banget di masalah ini. Ya. Tadinya saya berharap tadinya kamu sudah bisa mengikuti ritme, gitu ya. Tapi saya juga tidak menyalahkan sih ya, karena memang kondisinya sangat tidak memungkinkan loh kemarin itu ya. Segitu banyak order lagi, terus kalian juga berdua tidak masuk berbarengan gitu ya. Harusnya kemarin paling tidak si Sandi masih masuk lah 1 hari lagi untuk mengawasi gitu. Kan kamu ngurusin rumah 2 hari, Sandi sempat masuk sekali, misalnya nggak masuk lagi hari itu tuh gitu. Parah sekali tuh di Selasanya. Di Senin ini kamu sempat ngecek nggak di Senin ini pada saat kamu masuk? Kalau ngecek apa? Marketplace. Oh iya, kalau Senin kan saya itu yang ngurus Pak, sampai 17 malam sama berdua kayaknya itu Pak. Oke. Artinya nggak ada nih dari Senin? Kalau kalau Senin sih ada 1 barang Pak itu. 1 atau 2 kalau salah. Yang terlambat? Hmm. Oke.
puncaknya di hari Selasa ya. Iya. Nah pada saat kamu kan harusnya tahu akan nggak masuk di hari Selasa sana. Ngomong sama Rafli tidak? Mau ngomong juga pas malam itu jam 9 Raffi udah balik duluan nggak salah. Jadi pas ngatur pengiriman juga saya mau ngobrol kayak gitu juga nggak bisa. Oke deh, Raffi yang belum ngerti apa? Belum ngerti ituin apanya. Oke, saya ini deh, saya ejain aja deh. Yang pertama, kamu sudah tahu kalau misalnya gini. Sudah bisa bagi kerjaan ke teman-teman? Sudah bisa? Sudah bisa membaca deskripsi deskripsi produk di di deskripsi pesanan dan disamakan dengan chat, sudah bisa belum? Sudah bisa. Iya, dicek-cekin. Sudah double check, itu sudah bisa ya? Iya. Oke. Sudah bisa mendeliver atau mengirimkan barang ke jasa pengiriman belum? Mendeliver ke jasa pengirimannya. Ya, ini si A Shopee ke sini, ini si B Tokped ke sini ke DFG gitu. Iya, benar. Kan ada tulisannya, sekalian saya tulis juga buat ngirim ke tukangnya. Oke, sudah bisa juga. Iya. Sudah bisa memediasi customer yang komplain belum? Itu baru belajar tapi udah chat-chatan. Udah ngerti caranya. Jadi kalau gitu ya nggak bisa apanya, San? Kalau menurut saya mungkin pas pesanan lampunya Pak. Apa? Pesanan lampunya. Salah maksudnya? Iya, kan kalau misalnya pengiriman kan selalu malam kan jam 11.15 gitu. Kan kalau mau tunjukin cara pesanan lampu gini kan kalau praktek langsungnya ya itu kan malam jam 12.15. Cuman kan karena Rafli selalu jam 9 udah pulang jadi nggak bisa ditunjukin. Apa alasannya Rafli pulang jam 9? Alasannya apa? Betul? Apa alasannya pulang jam 9? Udah pulang jam 11? Terakhir itu kalau menurut saya pulang jam 11 aja. Kemarin juga pas sendiri pulangnya hampir setengah 12. Nggak apa-apa, Iya. dengan dibayar. Iya. Itu bisa pulang Itu langsung. jarang saja jam 9 kalau di bawah. Kalau malam sih jam 9. Iya. Kalau menurut saya itu jam 10, jam setengah 11 lah jam paling cepat setengah 11. Kamu sudah bisa order langsung sendiri? Kemarin yang waktu itu ngirim barangnya pas waktu sebelum kan kemarin yang waktu itu ngirim lembarannya doang. Yang waktu itu kan ngirim lembarannya doang, tapi barangnya belum dikirim. Nah pas barangnya udah jadi, saya kirim pakai Lalamove udah bisa. Udah bisa. Udah. Oke. Oh ya udah gitu deh ya. Jadi ini buat bahan pembelajaran ya. Karena kita sudah di ujung tanduk, tadi saya bilang ya. Sekarang sudah juga mau masuk ke Ramadan ya. Ordernya juga memang saya aku sih order jadi gini. Kesalahan saya adalah ini terjadi shifting posisi ini terjadi di momen yang kurang tepat. Harusnya ini terjadi setelah Ramadan harusnya yang betul. Gitu ya. Supaya agar crowd-nya itu tidak terlalu tinggi. Nah, Rafli libatkan sama hal seperti ini. Samping itu tadi juga berdua pasti tidak masuk gitu. Ya. Saya juga salah di situ gitu ya. Mungkin sisanya sudah fokus di operator ya. Tadi kan nggak bisa memonitoring itu dari komputer gitu kan. Akhirnya kalau dari handphone bisa lebih direct ya, lebih cepat. Kalau lagi dari HP emang bagusnya nggak kelompok dulu. Kalau laptop kan dia kelompok terus deh. Oke. Saya cek kedua login gitu. Iya. Gitu kan. Dan kamu gimana tuh? Ada solusi nggak? Kalau dari saya mas, Paling kita bertahan sampai dengan Maret tanggal 31 lah, gimana? kalau dari saya mungkin yang gimana, kalau yang palet-palet udah jadi mungkin dicicil dulu mas, biar nggak terlalu numpuk pas malamnya. Gimana? Ya sih, nggak. Jadi udah jadi kebentuk palet, misalnya keluar barang hari ini ada 12. Seenggaknya itu palet yang udah jadi misalnya ada 6. Nah itu 6 dulu tuh dikirim dulu mas. Memang terjadi apa kemarin? Kemarin itu yang terlambat itu di bagian yang gede-gedenya mas, paling gede-gede itu nggak dikeluarin kemarin. Nggak dikeluarin. Karena Raffi tidak ngerti cara ngeluarinnya. Kemarin Produk-produknya. Oh, iya. Jasper pengiriman. Nggak paham. Kenapa bisa nggak mengirim? Apa sih? Kemarin itu kebanyakan di itu instan sama di mas, instan someday dan someday itu yang gede-gedenya itu belum dipegang sama sekali, walaupun udah ditulis sama dia mas. Oke. Ya, jadi memang kacau banget ya gitu ya. Memang kacau
lagi bagus momentumnya gitu, udah mau masuk ke Ramadan gitu. Tapi kalau oke, itu dalam beberapa hari itu udah aman belum? Dalam beberapa hari ini udah mas, sama saya kemarin langsung pas rapi restokannya nggak masuk itu langsung saya keluarin semua mas dalam hari itu juga. Jadi nah itu pas telatnya itu di Senin Selasanya itu yang langsung Di 2 hari itu ya. 2 hari itu langsung. Artinya dari Senin Selasa ke hari ini sudah Aman semua mas. Oke, sudah sesuai dengan schedule berarti ya. Sudah sesuai itu semua. Yang gede-gede saya keluarin dulu pertama-tama. Sudah. Oke, ada mau tanya lagi? Udah sih, cukup. Udah cukup, udah paham, udah ini ya. Tapi gimana menurut kalian berdua? Rafli bisa nangkap? Insya Allah bisa. Saya bisa. Kamu gimana? Bisa mas kan. Jadi kalau di saya ajarin sih emang nggak pernah ini sih orangnya juga. Jadi saya bilang A, ya udah A gitu. Kalau musim komplain saya bilang ini yang ini dulu di komplain. Ya, nggak maksudnya mengikuti ilmunya sudah bisa lah. Kalau untuk ilmu sih udah mas, mungkin lagi bertahap kali ya. Untuk pengiriman itu dia lagi bertahap juga. Oke deh, ya. Izin Pak, satu lagi. Ini kan pas kalau bisa tuh waktu ntar libur lebaran kalau bisa jangan dinyalain tokonya Pak. Jangan biar nggak kayak tahun kemarin kan. Kena itu tuh ada yang mesen hari itu juga kan kena penalti tuh. Untung waktu tahun lalu kan bisa dihilangin itunya penaltinya dari sama CS. Kalau bisa tahun ini jangan dinyalain dulu Pak. Buat jaga-jaga sampai tanggal 29. Kita coba lihat itu ya. Kita coba. Oke ya, teman-teman bertiga nih. Setelah kami balik ke tempat masing-masing. Makasih, semoga tokonya aman sampai dengan tanggal 31 ya, supaya kita akan balik ke normal. Poin penaltinya semua di Shopee. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau semua.